Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya ya. Jadi tetap jaga hati kalian supaya selalu berbahagia ya. Dengan situasi yang lagi nggak stabil saat ini, sangat penting buat kalian untuk tetap menjaga semangat kalian ya, rasa optimis kalian supaya tetap on, supaya kalian itu tetap bisa terus bergerak ya. Jadi jangan stuck dengan kondisi yang ada, teruslah melangkah walaupun dengan langkah-langkah kecil, tapi paling nggak kalian bergerak. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya. Hai Taurus, apa kabar kalian? Ya, semoga kalian baik-baik aja ya. Kita akan reading buat kalian tentang bagaimana kehidupan kalian di bulan April nanti ya. Saya harap readingan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi kalian ya dalam menyambut bulan yang baru, yaitu bulan April mendatang. Oke? Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Dan di sini energinya vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau orang-orang yang ada di sekitar kalian saat ini. Oke ya, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya, kalian punya bless, terberkati atau diberkati ya. Kalian adalah pribadi yang diberkati oleh semesta ya. Dan itu artinya di dalam kehidupan kalian ya, kalian akan selalu dipenuhi dengan anugerah-anugerah ya. Kalian sadari atau enggak, setiap hari kalian akan mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan semesta ya. Dengan bisa makan, minum ya, tinggal di tempat yang nyaman, itu adalah bentuk anugerah. Oke? Jadi syukuri apa yang kalian punya ya, supaya kalian bisa menikmati hidup yang diberikan Tuhan dengan hati yang bahagia. Oke? Di sini ada Two of Winter. Ya. Indecisions is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Oke. Sepertinya ada sebagian dari kalian yang sedang terjebak ya, terbelenggu pada suatu hal yang dimana kalian harus memutuskan antara A atau B. Oke? Di sini ada awakening. Change the way you are looking at the situation. Embrace your uniqueness. A temporary pause in the action. Oke. Di sini ada awakening, ya. Perubahan. Oke. Di sini ada Princess of Summer. A new relationships or emotional experience. Invitation to social events. A compassionate friend you can share your concern with. Oke. Untuk kartu tarotnya, kalian punya Seven of Swords, Page of Cups, Three of Wands, ada Hierophant, ada Ace of Swords, Seven of Wands, Eight of Pentacles, Ten of Cups, dan The World. Oke, Taurus. Kalau kita lihat dari kartu yang ada di depan kita saat ini ya, ada apa dengan kalian ya? Sepertinya kalian ini lagi pusing banget ya, puyeng banget karena dihadapkan pada suatu situasi yang mengharuskan kalian mengambil suatu keputusan yang sangat penting ya. Sebagian dari kalian juga ada yang terjebak dengan situasi masa lalu ya, yang datang kembali ke dalam kehidupan kalian. Oke?
Sini energinya bisa energi mantan, ya, mantan pasangan kamu, partner kerja kamu, ya, atau siapapun, apapun yang ada di kehidupan kalian di masa lalu. Oke? Dimana apa yang telah terjadi di masa lalu itu sudah kalian tinggalkan, ya. Dan di awal tahun kemarin, kalian sudah putuskan untuk melepaskannya, ya, dan fokus ke depan. Oke? Tapi memasuki bulan Maret ini, ya, hati kalian itu mulai agak goyah, ya, karena sepertinya ada suatu masalah, ya, atau situasi di saat ini yang sedang kalian hadapi yang membuat kalian itu tanpa kalian sadari, ya, kalian mulai mengingat kembali masa lalu, ya, merefleksikan kembali masa lalu, di mana ada sedikit kerinduan di hati kalian untuk bisa kembali ke masa lalu, ya. Padahal kalian di sisi yang lain tahu, ya, sadar kalau masa lalu itu sebenarnya udah nggak worth it buat kamu ingat-ingat lagi, ya. Tapi ada sebagian kecil dari hati kamu yang rindu untuk kembali ke masa lalu. Oke? Kalau kita bicara tentang trap, ya, atau kayak terjebak, ya, ini bisa juga berarti kamu terjebak pada suatu situasi, ya, yang mengharuskan kamu memilih antara sesuatu yang kamu sukai, ya, dari hati kamu yang terdalam, ya, atau sesuatu yang lain yang orang lain sukai. Jadi di sini ada dua pilihan, ya. Satu pilihan ini adalah sesuatu yang kamu sukai, ya. Sementara pilihan yang lain adalah sesuatu yang gak kamu sukai tapi orang lain sukai, ya. Orang lain ini sepertinya sangat berarti buat kamu, ya. Bisa pasangan kamu, keluarga kamu, atau mungkin partner kerja kamu, ya. Dan itu membuat kamu bingung karena harus memilih di antara dua pilihan ini. Oke? Apapun yang membuat kamu itu bingung, ya, saat ini, bingung untuk memutuskan pilihan mana yang mau kamu ambil, cobalah untuk tenang sejenak, ya. Menarik diri sebentar, ya, merenungi apa yang ada di hadapan kamu saat ini dengan pikiran jernih, ya. Jadi jangan lagi semerawut pikiran kamu berusaha untuk mencari solusinya, ya. Itu nggak akan bisa kamu temukan, oke? Jadi yang pertama kamu lakukan adalah berhenti sejenak, ya. Ambil waktu sendiri untuk bisa merenungi apa yang sedang kamu hadapi ini, oke? Dari perenungan itu, ya, kamu bisa menilai, ya, dengan objektif, ya, mana dari dua pilihan ini yang benar-benar sesuai dengan kamu, ya, sesuai dengan hati kamu dan sesuai dengan situasi yang ada. Oke? Di sini ada Hierophant dan Ace of Swords, ya. Jadi kamu harus benar-benar melepaskan dulu beban yang ada di pikiran kamu, ya, apapun itu, supaya kamu bisa merenungi apa yang sedang kamu hadapi ini dengan kepala yang jernih, oke? Dengan emosi yang stabil, ya, dan gak semrawut. Sehingga nanti pada akhirnya kamu akan bisa menemukan jawaban yang sesuai untuk permasalahan kamu, oke? Di sini sebagian dari kalian ada yang bertemu lagi, ya, dengan seseorang dari masa lalu, ya, yang dulu pernah kalian tinggalkan, dan seseorang ini datang lagi ke kehidupan kamu, ya, berusaha untuk kembali lagi ke kamu, ya, berusaha menarik hati kamu lagi dan menawarkan hal yang sama seperti di hubungan kalian masa lalu, ya.
Ini juga bisa jadi salah satu yang membuat kalian itu jadi kayak galau ya. Mungkin saat ini kamu itu sudah menjalin hubungan dengan seseorang ya. Dan kemudian seseorang dari masa lalu itu datang menawarkan cinta yang sama ya, hubungan yang sama seperti masa lalu ya. Di sini kamu bingung karena kamu masih punya perasaan istimewa untuk si mantan ya, tapi kamu juga nggak bisa meninggalkan pasangan kamu yang sekarang begitu aja. Oke? Di sini kalian perlu untuk mengambil waktu sejenak untuk sendiri ya, untuk merenung ya, seperti yang tadi saya bilang. Cobalah untuk merenungi apa yang sedang terjadi saat ini. Oke? Seperti yang pernah saya readingkan di bulan-bulan kemarin ya. Di tahun ini kalian sudah masuk di fase transformasi ya. Dimana fase transformasi itu adalah fase dimana kamu sudah masuk ke fase baru ya. Meninggalkan fase lama, meninggalkan kulit yang lama ya. Apapun itu yang negatif-negatif ya, yang toksik-toksik, dan mulai menjalani kehidupan yang baru dengan harapan yang baru yang pastinya akan jauh lebih baik dari masa yang lalu. Oke? Di sini kamu perlu merenungi ya, kamu perbandingkan bagaimana kehidupan kamu sekarang dengan kehidupan kamu yang sebelumnya ya. Dengan pikiran jernih, kamu akan bisa melihat ya, mana sih yang lebih worth it buat kamu? Kehidupan kamu di masa sekarang atau kehidupan kamu di masa lalu ya. Kamu sudah mengalami begitu banyak masa sulit di tahun-tahun kemarin ya, dimana kamu berputar-putar dengan masalah yang sama ya, dengan kesulitan yang sama, dan banyak kekecewaan, juga air mata ya, luka hati yang pernah kamu rasakan di masa lalu, dimana saat itu kamu merasa masa depan kamu itu begitu suram. Oke? Dan ketika kamu punya kesempatan untuk bertransformasi di tahun ini, kamu bisa merasakan kalau di tahun ini kamu punya banyak kesempatan ya, banyak peluang-peluang emas yang menanti kamu, yang bisa kamu manfaatkan untuk memperbaiki hidup kamu ke depannya. Oke? Dan saat ini pun kehidupan kamu sudah jauh lebih baik ya. Dengan meninggalkan apapun yang lama itu, kamu bisa melihat kalau kehidupan kamu sekarang itu jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia ya. Mungkin memang belum sempurna ya, belum seperti yang kamu harap-harapkan, oke? Tapi paling nggak ada progres yang baik untuk hidup kamu di masa sekarang, ya. Masa depan kamu sudah mulai kelihatan ya, walaupun masih jauh, tapi paling nggak jalannya itu sudah mulai kelihatan, ya. Ada cahaya yang menerangi jalan kamu, ya. Sangat berbeda dengan saat kamu masih di masa lalu, di mana di sana itu kelihatan begitu gelap ya, nggak ada cahaya sedikit pun ya, membuat kamu itu stres, frustasi ya, hopeless ya, dan kalian sempat pesimis ya kalau kalian itu nggak punya masa depan lagi. Oke? Jadi pikirkanlah semua itu ya. Kalian bisa sampai di fase ini, di masa transformasi ini bukan dengan mudah ya. Kalian sudah melakukan banyak tahap ya, melewati banyak proses untuk bisa sampai di tahap ini ya. Kalian bukan melangkah dengan begitu ringannya sampai bisa di sini ya. Banyak hal, rintangan yang harus kalian lewati untuk bisa bertransformasi menjadi diri kalian yang sekarang. Oke? Jadi jangan kalian korbankan jerih payah kalian selama ini hanya untuk
suatu perasaan emosional sesaat, ya, yang pada akhirnya nanti kalian akan menyesal, oke? Karena keluar dari pusaran yang mengikat kita dalam kegelapan itu sangat susah ya. Jadi perlu perjuangan yang sangat keras ya, dan tekad yang kuat untuk bisa lepas dari ikatan itu. Jadi ketika kamu sudah bisa lepas ya, dan bisa menata lagi hidup kamu ke depannya, jangan karena suatu masalah yang kecil ya, sebenarnya bukan masalah yang besar, hati kamu tuh jadi goyah lagi ya, dan berpikir untuk membiarkan masa lalu kamu itu masuk lagi dalam kehidupan kamu. Kalau kamu membiarkan hal itu terjadi ya, maka bisa dipastikan hidup kamu akan kembali ke 10 langkah ke belakang ya. Kamu akan ketinggalan lagi, tersesat lagi ya, karena sudah menyia-nyiakan apa yang sudah kamu perjuangkan saat ini. Oke? Jadi yang perlu kamu lakukan saat ini adalah merenung. Di sini ada hierophant, ya. Jangan pernah mengambil keputusan di saat hatimu lagi kacau balau, ya. Kalau saat ini kamu sedang dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kamu mengambil keputusan, kalau pikiranmu lagi kacau, jangan buru-buru mengambil keputusan, ya. Tenangkan dulu pikiran kamu, lihat segala sesuatunya itu dengan pikiran yang jernih, ya, pikiran yang tenang, supaya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, yang gak akan pernah kamu sesali seumur hidup kamu. Oke? Di sini ada awakening, ya. Change the way you looking at the situation, ya. Rubahlah cara pandangmu dalam melihat situasi, ya. Jadi apapun yang lagi kalian hadapi saat ini, ya, perlu kalian ketahui kalau masuk di fase baru di mana kamu sudah bertransformasi, bukan berarti semuanya tuh akan mudah kamu jalani ya, untuk mendapatkan atau meraih apa yang kamu cita-citakan ya. Tetap akan ada fase-fase yang harus kamu lewati, proses-proses yang cukup melelahkan ya, yang harus kamu hadapi untuk bisa sampai di impian kamu ya. Jadi kalau kamu dihadapkan pada situasi itu ya, kepada rintangan-rintangan yang ada di depan kamu jangan panik ya. Jangan langsung berpikir sempit ya. Langsung berpikir ke belakang, ingin kembali ke belakang ya. Kamu salah besar. Kamu sudah sampai di titik ini. Jangan lagi mundur ya. Tapi gimana caranya kamu bisa melihat halangan-halangan yang ada di depan kamu sebagai ujian ya, yang kalau kamu lulus, kamu akan bisa naik tingkat ya. Jadi bersyukurlah kalau kamu dihadapkan pada masalah-masalah ya, karena masalah-masalah itu adalah pijakan-pijakan kakimu menuju level demi level ke atas ya. Jadi rubahlah cara pandang kamu dalam melihat hambatan yang ada di depan kamu ya, supaya kamu bisa melihat situasi itu sebagai hal yang positif yang bisa membawa kamu ke perubahan yang lebih baik. Oke? Embrace your uniqueness ya. Apapun yang lagi kamu kerjakan sekarang. Di sini ada temporary pause in the action ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan saat ini, sepertinya kalian sedang mengalami jeda ya, jeda sesaat dalam pengerjaannya ya. Ini mungkin karena situasi saat ini yang membuat kalian itu jadi bad mood ya, agak males ya untuk mengerjakan apa yang biasa kalian kerjakan, atau ada suatu hal yang membuat kalian itu merasa kalau apa yang kalian kerjakan ini gak bagus ya, gak seperti pekerjaan-pekerjaan orang lain yang sama dengan kamu, tapi memiliki sesuatu yang sepertinya
lebih berhasil dari apa yang kamu kerjakan, ya. Kamu di sini seperti tidak percaya diri dengan apa yang sudah kamu mulai. Oke, jadi di sini sangat penting buat kamu untuk memahami diri kamu dengan baik, ya. Memahami apa yang menjadi kelebihan kamu, apa yang menjadi kekurangan kamu. Oke? Kamu itu cerdas, kamu itu punya talenta yang luar biasa ya, Taurus. Kalian punya daya kreativitas yang tinggi, oke? Kalian bisa merubah kekurangan kalian itu menjadi suatu kelebihan, ya. Itu adalah PR kalian yang harus kalian kerjakan. Merubah kekurangan kalian menjadi kelebihan kalian, ya. Dengan merubah kekurangan kalian itu, ya, itu akan bisa secara otomatis ya mengubah pandangan kamu dalam melihat dunia, ya, melihat apa yang ada di depan kamu, oke? Sehingga kamu bisa punya rasa optimis lagi untuk menggapai apa yang menjadi impian kamu, oke? Dengan kamu memahami diri kamu juga bisa melihat bagaimana uniknya diri kamu, ya. Mungkin apa yang kamu kerjakan ini berbeda dengan orang lain, ya. Mungkin dengan jenis pekerjaan yang sama, ya. Menurut kamu mereka lebih bagus ya pengerjaannya dibanding dengan kamu. Coba perhatikan lagi dengan baik apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, ya. Dan kamu lihat apa sih yang unik dari yang pekerjaan kamu ini. Atau kalau kamu nggak bisa melihat apa yang menjadi kelebihan dari apa yang kamu kerjakan ini, buatlah sesuatu yang bisa membuat pekerjaanmu ini kelihatan lebih unik daripada orang lain, ya. Punya kelebihan yang lebih baik daripada orang lain, ya. Jadi kalau saat ini kamu merasa kok kerjaanku kayaknya nggak worth it banget ya, kok nggak seperti tetangga sebelah yang lebih bagus gitu, terus kamu langsung ngedrop, ya, langsung males untuk nerusin. Itu jangan seperti itu, ya. Justru itu tantangan buat kamu. Kamu harus bisa membuat yang kamu kerjakan itu menjadi sesuatu yang berbeda, ya. Kamu punya kreativitas. Buatlah sesuatu atau tambahkanlah sesuatu kayak bumbu gitu ya, supaya pekerjaan kamu itu kelihatan lebih baik, lebih bagus ya, dan punya keunikan, ya. Jadi ibarat kita bersaing ya di perdagangan lah ya, kita menawarkan produk yang sama dengan penjual-penjual lain ya. Dalam strategi pemasaran ya, kita harus punya poin-poin ya yang bisa membuat produk kita itu punya nilai jual lebih ya, punya keunikan lebih yang akan membuat pembeli itu lebih memilih, lebih menarik ya melihat produk kita daripada produk yang lain. Walaupun sebenarnya produk kita kualitasnya sama dengan produk orang lain yang orang lain jual ya, tapi dengan cara kita menyampaikan, cara kita menjual keunikan dari produk kita akan membuat pembeli lebih banyak tarik ke kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya ya. Buatlah sesuatu yang unik ya, atau kembangkan keunikan yang sudah ada supaya semakin dilihat orang ya. Kamu punya talenta untuk itu ya, kamu punya keunikan yang luar biasa yang perlu kamu gali, kamu asah supaya lebih bersinar ya, dan setiap orang bisa melihatnya. Oke, Taurus ya. Di sini ada Princess of Summer, a new relationship or emotional experience, invitation to social events, a compassionate friend you can share your concern with. Ya, jadi sepertinya di bulan April nanti ya, kamu akan bertemu orang baru ya. Orang baru di sini bisa pasangan baru ya. Selamat ya buat kalian yang masih jomblo. Kalian akan bertemu pasangan baru ya, atau partner kerja baru, di mana orang ini ya, atau pihak ini kalau ini perusahaan ya, sangat cocok ya, atau sesuai dengan
vibrasi kamu ya. Jadi kamu dan dia itu punya kesamaan minat ya, yang membuat kalian itu punya chemistry satu dengan yang lainnya ya. Jadi seseorang yang baru ini akan hadir di hidupan kamu dan kalian akan saling support ya, kalian akan saling dukung, akan saling menjaga satu sama lain ya, dan sama-sama beriringan untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Oke? Di sini ada Seven of Wands ya, ada Eight of Pentacles. Oke? Jadi buat kalian Taurus ya, apapun yang jadi permasalahan kalian saat ini, yang menjadi kerisauan kalian saat ini ya, cobalah untuk tetap stay fokus ya, tetap fokus pada tujuan awal kamu, oke? Dimana di awal tahun kamu sudah berniat ya untuk fokus menata hidup kamu lagi ya, membangun impian-impian kamu yang sempat terkubur di tahun-tahun kemarin ya. Kamu udah diberi kesempatan di tahun ini ya. Ini adalah tahun kamu, oke? Tahun dimana kamu akan mulai menata hidup kamu lagi ya, membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan kamu di masa depan ya, dan kamu akan menemui banyak kesempatan-kesempatan emas yang bisa akan membawa kamu kepada kesuksesan kamu ya. Jadi ingatlah itu semua ya, tujuan awal kamu, dan apapun masalah yang sedang kamu hadapi ini, hadapilah dengan bijaksana ya. Bila kamu perlu untuk mengambil keputusan, ambillah keputusan yang berdasar dari pikiran yang jernih ya, bukan dari pikiran yang ruwet ya, yang terdesak ya, dan terkesan buru-buru ya. Kalau kamu mengambil keputusan dengan situasi seperti itu, percayalah kamu akan menyesal nantinya ya. Jadi berusahalah untuk menyeimbangkan situasi yang ada ya, antara emosi dan pikiran kamu. Pikirkanlah dengan secara logik ya, logika, supaya kamu bisa mendapatkan keputusan yang objektif. Oke? Jangan sia-siakan perjuangan kamu yang sudah sampai di tahap ini ya. Kamu sampai di tahap ini dengan perjuangan yang luar biasa, dengan air mata ya, dengan luka hati yang sampai berdarah-darah ya, dan kamu sudah bisa healing ya dirimu sendiri sampai bisa optimis untuk menjalani hari-hari kamu lagi. Oke? Kamu sudah sampai di tahap itu ya. Jadi jangan nengok lagi ke belakang. Di sini ada Three of Wands. Oke? Kamu sudah siap untuk mengarungi hidup kamu yang baru. Jadi jangan lagi nengok ke belakang ya. Masa lalu biarkan jadi milik masa lalu. Oke? Dari masa lalu kamu hanya perlu mengambil pelajaran ya. Pelajaran yang bisa membuat kamu bijak, yang bisa kamu pakai untuk perjuangan kamu ke depannya. Oke? Jadi apapun yang menjadi masalah kamu saat ini, cari sumber permasalahannya ya. Cari jalan keluarnya. Kalau kamu butuh bantuan orang lain untuk penyelesaiannya, kamu nggak usah sungkan ya. Carilah orang yang menurut kamu tepat ya, yang orang yang bijak, yang bisa memberi solusi yang tepat untuk permasalahan kamu ya, dan bukan yang malah menjerumuskan kamu ya. Jadi kamu pun harus bisa bijak memilih teman yang mana yang sesuai dengan kamu. Oke? Di sini ada Bless ya. Kamu adalah jiwa yang diberkati. Oke? Kamu sadar atau enggak? Kamu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan semesta, ya. Kamu orang yang baik, yang menabur banyak kasih di sekitar kamu, ya. Karena itulah Tuhan sangat mengasihi kamu, ya. Jadi, gak usah ragu dengan apa yang akan ada di depan kamu nanti, ya. Kamu punya kekuatan, kamu punya kasih Tuhan yang akan menyertai perjalanan kamu, ya. Jadi kamu gak usah takut, kamu akan menghadapi apa di depan nanti.
Oke, jalani saja dengan rasa optimis, ya, dengan keyakinan yang penuh dan iman yang kuat kepada Tuhanmu, ya, dan andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kamu, ya. Biarkan beliau yang memimpin langkah kamu, oke? Supaya kedepannya kamu bisa mendapatkan kembali kehidupan kamu yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, Taurus ya. Inilah readingan buat kalian ya di bulan April nanti. Saya harap readingan ini resonate buat kalian ya, bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian. Oke? Apapun yang sedang kalian alami saat ini, berusahalah untuk tetap tenang ya, dan tetaplah fokus pada tujuan awal kamu ya. Jangan kamu terombang-ambing karena sesuatu hal yang gak jelas ya, dan mantapkan hati kamu untuk tetap hanya fokus pada masa depan kamu. Oke, Taurus? Demikian readingan ini buat kalian ya. Saya harap kalian bisa kembali lagi sebagai Taurus yang penuh semangat, yang penuh optimis ya, seperti di awal tahun kemarin. Jalani apa yang menjadi resolusi kalian ya, dan kejarlah impian kalian. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.